Saya akan menceritakan kisah nyata yang sangat di luar dugaan, kisah seorang guru kesepian yang menjalin asmara dengan muridnya sendiri. Awalnya, semua hanya karena bimbingan belajar teori, namun lama-kelamaan justru berubah menjadi belajar praktik, bercocok tanam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Bu Fitria, seorang wanita muda berusia 30 tahun, cantik dalam kesederhanaan. Ia adalah guru IPA di sebuah SMA di pinggiran kota, jauh dari keramaian. 2 tahun lalu ia resmi bercerai dari suaminya. Alasan perceraian itu tak pernah jelas bagi orang luar. Namun bagi Bu Fitria, itu adalah luka yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyum dan kecerdasannya di kelas. Sejak perpisahan itu, hidupnya berubah drastis. Rumah yang dulu riuh oleh suara suami, kini menjadi hening dan tak bernyawa. Sepulang sekolah, ia hanya disambut oleh dinding bisu dan udara dingin malam hari. Ia sering menangis di balik selimut, meratapi kesepian yang semakin menggigit. Namun, sekuat-kuatnya seorang wanita, ada kalanya hatinya rapuh. Dan Bu Fitria tahu, kesepian adalah musuh yang bisa sangat mematikan, pelan tapi pasti. Di sekolah, Bu Fitria selalu berusaha tampil profesional, ramah, sabar, dan dicintai para siswa. Banyak guru memujinya, banyak siswa mengidolakannya. Namun siapa sangka, di balik semua itu, hatinya sedang mencari sandaran. Walau kadang ia sendiri tak tahu harus bersandar kemana. Hingga suatu hari, di kelas 3 IPA 1, ada seorang siswa yang menarik perhatiannya. Namanya Akbar, siswa yang terkenal paling pintar di sekolah, rajin, pendiam, dan punya mimpi besar untuk menjadi ilmuwan. Akbar bukan tipe anak yang suka membuang waktu untuk hal-hal remeh. Ia selalu terlihat serius dan tekun. Ia sering bertanya di kelas. Bahkan setelah pelajaran selesai, ia sering datang ke ruang guru hanya untuk berdiskusi soal materi yang belum ia pahami. Bu Fitria, boleh saya tanya soal hukum Newton? Saya masih bingung. Boleh Akbar, duduk sini, kita bahas pelan-pelan ya. Itulah awal mula percakapan mereka, yang tak lagi hanya soal pelajaran. Hari demi hari, diskusi mereka semakin intens, dari sekadar jam istirahat di perpustakaan, hingga waktu pulang sekolah. Mereka semakin sering bertemu, namun semua itu masih dalam batas profesional. Atau, setidaknya, itulah yang Bu Fitria pikirkan di awal. Akbar pun mulai terbuka. Ia mulai bercerita soal keluarganya, cita-citanya, dan sesekali menyelipkan candaan kecil yang membuat Bu Fitria tertawa. Tawa itu sudah lama tidak terdengar dari bibir Bu Fitria. Tawa yang tulus, tawa yang menyembuhkan luka. Dan di sanalah bibit-bibit rasa mulai tumbuh diam-diam. Perlahan namun pasti, Bu Fitria tak pernah berniat menyukai Akbar. Ia tahu batasnya. Namun setiap tatapan mata Akbar yang tulus, perhatian kecilnya, cara ia menghargai setiap kata Bu Fitria, semua itu membuat hatinya yang beku mencair, sedikit demi sedikit. Akbar, kamu mirip seseorang, ujar Bu Fitria suatu sore saat mereka belajar di perpustakaan. Mirip siapa, Bu? Dan sejak saat itu, Akbar pun tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mulai menaruh perhatian lebih pada gurunya yang satu ini. Hujan di luar seringkali menjadi saksi kebersamaan mereka. Gerimis seolah menjadi musik latar dari hubungan yang tak bernama ini. Sebuah cerita yang seharusnya tak pernah terjadi, namun juga tak bisa dihindari. Sore itu, langit mendung seperti ingin menangis. Dan tanpa disangka, Bu Fitria meminta Akbar untuk mengantarkannya pulang. Sebuah permintaan sederhana, yang ternyata mengubah segalanya. Angin berembus pelan di halaman sekolah, langit menghitam, tanda-tanda hujan mulai turun, suasana begitu sepi. Semua siswa telah pulang, hanya Akbar dan Bu Fitria yang masih duduk di perpustakaan, tenggelam dalam buku dan percakapan ringan. Kayaknya hujan sebentar lagi turun, ucap Bu Fitria sambil melirik keluar jendela. Iya Bu, mendung banget. Ibu bawa mobil? Enggak, kamu bawa motor kan? Iya Bu, kenapa? Boleh antrin ibu pulang? Akbar terdiam sejenak. Ia tak menyangka permintaan itu datang dari Bu Fitria, tapi ia langsung mengangguk. Boleh banget Bu, dengan senang hati. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong sekolah yang sunyi. Bu Fitria menggandeng tasnya dan sesekali mengusap rambutnya yang tertiup angin.
Akbar memandangi sosok gurunya itu dari samping. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Bu Fitria hari itu. Matanya sendu, seperti menyimpan banyak hal yang tak bisa diucapkan. Dalam perjalanan tak banyak kata yang terucap, motor melaju pelan di bawah langit yang mendung, hanya suara angin dan detak jantung Akbar yang terasa berdetak lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di depan rumah sederhana milik Bu Fitria, gerimis mulai turun. Bu Fitria menepuk bahu Akbar pelan. "Masuk dulu aja ya, Akbar. Nggak enak juga kamu langsung pulang basah kena hujan." Akbar sempat ragu, tapi ia tak bisa menolak. Rasa hormatnya kepada Bu Fitria terlalu besar. "Iya, Bu." Ia memarkir motor lalu masuk ke rumah itu. Aroma kayu dan bunga melati menyambutnya. Ruang tamunya bersih, hangat, namun terasa sunyi. "Duduk dulu ya, Akbar. Ibu bikin teh dulu." Akbar duduk di sofa sambil melihat sekeliling. Banyak foto-foto Bu Fitria bersama keluarganya, tapi tak satu pun foto pria yang tampak seperti suami. Ia baru sadar betapa sepinya rumah itu. Beberapa menit kemudian, Bu Fitria datang membawa 2 gelas teh hangat. "Makasih, Bu." "Sama-sama," jawabnya pelan. Matanya memandangi Akbar lama. Sunyi, hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Akbar merasa janggal. Pandangan Bu Fitria tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Ia terlihat gelisah. Jari-jarinya gemetar memegang cangkir. Dan akhirnya kalimat itu keluar. "Akbar, kamu tahu nggak? Kamu membuat ibu merasa hidup lagi?" Akbar terkejut. "Maksudnya, Bu?" Bu Fitria meletakkan cangkirnya. Ia menatap Akbar dalam-dalam. "Ibu nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, ibu suka sama kamu, Akbar. Ibu tahu ini salah, tapi ibu nggak bisa bohong sama perasaan ibu." Akbar membisu, dadanya sesak. Matanya menatap wanita yang selama ini ia hormati, kini berkata jujur tentang perasaannya. Semua terasa kabur, seolah waktu berhenti sejenak. "Akbar, kamu nggak harus jawab sekarang, ibu cuma pengen kamu tahu." Suara Bu Fitria bergetar. Akbar menunduk bingung. Haruskah ia pergi? Haruskah ia menolak? Tapi di luar hujan, dan di depan matanya, gurunya, wanita yang telah membimbingnya, kini sedang jujur sepenuh hati. Dengan suara pelan, nyaris berbisik, Akbar menjawab, "Bu, jujur, saya juga nyaman sama ibu." Dan sejak hari itu, batas di antara mereka perlahan mulai kabur.